SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita sehingga kita senantiasa bisa merasakan kebaikan-kebaikan, nikmat, berbagai macam nikmatnya dalam urusan dunia kita, apalagi yang berhubungan dengan kebaikan agama kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan nikmat dan kebaikan ini pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan di Masjid Jami' Makkah untuk membahas tema kajian yang berhubungan dengan kebaikan besar, bahkan kebaikan paling besar di dalam Islam, berhubungan erat dengan inti tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala sandaran hatiku. Tema ini tentu saja kita bahas untuk kita mengingatkan kembali tentang pentingnya tauhid, pentingnya mengoreksi pemahaman dan pengamalan kita tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya, karena ini adalah inti dari semua permasalahan. Ini adalah inti dari semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Barakallahu fikum, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an janji keutamaan bagi orang-orang yang mentahqiq, mewujudkan tauhid dengan benar, dan ini termasuk keutamaan tauhid yang sangat besar yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dan merekalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuknya. Ini keutamaan tauhid. Kita ketahui bersama di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain pernah menanyakan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Ya Rasulullah, ayyuna lam yalbis imanahu bidzulmin. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisu bidzalik, bukan itu yang laisa bidzalika, bukan itu yang dimaksud. Bukan zalim biasa yang dimaksud di dalam ayat ini. Innama huwa syirku, yang dimaksud kezaliman dalam ayat ini adalah perbuatan syirik. Alam tasma'u ila qauli Luqman, bukankah kalian telah mendengarkan ucapannya Luqman Al-Hakim yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi maksud dari ayat ini, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan. Mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan keamanan, dan mereka orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Pembahasan tentang tauhid dan upaya untuk menjauhi perbuatan syirik. Ini kita ketahui bersama adalah pembahasan inti di dalam Islam. Kandungan dari ayat-ayat Al-Quran mayoritas membahas masalah yang paling penting ini. Sebagaimana juga kita tahu, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam senantiasa mengingatkan umatnya dengan seruan dakwah ini yang pertama kali. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh-sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan apa? Ani'budullah, hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ayat seperti ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Sekarang yang perlu kita perhatikan, masalah tauhid ini adalah masalah yang sangat besar, bahkan paling besar di dalam Islam. Maka mestinya godaan syaitan, iblis dan bala tentaranya untuk menjerumuskan manusia dalam perkara ini juga paling besar dan paling kuat, supaya kita jangan merasa bahwa pembahasan masalah tauhid karena sudah sering kita bahas dan menjadi prioritas kajian-kajian sunnah, harusnya seperti itu, ya. Masalah ini yang harusnya diulang-ulang dan harus ada rasa takut dalam diri kita kalau sampai melanggar atau menyimpang dalam masalah ini. Ini maksudnya untuk mengajarkan kepada kita supaya kita selalu mengoreksi diri, takut jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan syirik yang terbukti telah menimpa banyak orang
yang dahulu maupun yang sekarang sampai di akhir zaman nanti. Ya, pembahasan tauhid, pembahasan yang paling penting dalam Islam, sekaligus juga harusnya kita paling khawatir diri kita terjerumus ke dalamnya. Antum pernah baca firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ucapannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang beliau adalah imamul hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid, kekasih terdekatnya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ucapan beliau di dalam Al-Quran itu bahkan dijadikan sebagai makna kalimat la ilaha illallah. Sikap beliau ketika berlepas diri dari ayahnya yang menyembah berhala, kemudian ketika membantah kaumnya, merupakan contoh yang sangat kuat dalam penegakan tauhid. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menukil doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam di surat Ibrahim alaihi salam, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah kepada berhala. Ini doanya seorang nabi yang mulia, yang bahkan disebut sebagai imamnya ahli tauhid. Maka tidak pantas kalau ada seseorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian merasa dirinya aman, tidak mungkin lagi menyimpang tauhidnya, karena dia sudah sering membahas tauhid, sering dengarkan kajian tentang pembahasan tauhid, karena dia merasa dalam dirinya ada kebencian terhadap syirik. Yang ini mesti harus ada dalam hati setiap orang yang beriman tentu saja. Artinya tidak boleh ada perasaan merasa aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian dalam doa ini juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata selanjutnya apa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan kebanyakan manusia. Godaan-godaan untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu banyak menimpa manusia. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan demikian. Maka siapa di antara kita yang merasa aman akan kemungkinan terjerumus ke dalam sesuatu yang dikatakan telah banyak menyesatkan manusia ini? Nah, oleh karena itulah pembahasan tentang masalah tauhid memang harusnya diulang-ulang dalam banyak majelis. Apalagi ketika hal ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Alangkah seringnya kita mendapati kejadian-kejadian yang di situ dituntut kita mempraktekkan tauhid, ternyata kita lemah. Ternyata kita tergoda untuk menjadikan hati kita berpaling dari tauhid dengan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau bentuk-bentuk penyimpangan dari tauhid lainnya yang mungkin tidak kita sadari. Nah, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, senantiasa kita berusaha untuk mengoreksi diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan sebagaimana
doa yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita harus selalu ingat bahwa pelanggaran dalam masalah tauhid adalah pelanggaran yang banyak, bahkan mayoritas manusia terjerumus ke dalamnya. Oleh karena itu, kenapa Al-Quran paling banyak membahas masalah ini? Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, kita tahu. Maka pasti yang paling banyak dibahas di dalam Al-Quran adalah perkara yang paling banyak manusia melanggar padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat ke-206. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Ayat ini bukan hanya mengatakan katsirun minhum, banyak mereka, tapi aktsaruhum, mayoritas manusia. Tidaklah kebanyakan mereka atau mayoritas mereka benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Makanya kita harus menjadikan tauhid itu benar-benar menancap kuat di dalam hati kita, sehingga menjadi sikap kita dalam menghadapi semua keadaan, baik ketika kita sakit maupun sehat, kita kekurangan maupun kecukupan, sewaktu kita sempit maupun lapang. Karena inti daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, inti daripada iman yang sempurna adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, lahir dan batin, dan menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Pembahasan tentang tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah, disebutkan di dalam surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu kita ketahui bersama surat Al-Fatihah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini kalimat yang sangat agung, ya, kita semua hafal. Tetapi kalimat yang singkat dan kita hafal ini, kalau kita renungkan dengan seksama, ternyata semua inti dan kesimpulan dari Al-Quran seluruhnya tersimpul di dalam ayat ini. Karena ayat ini adalah kesimpulan dari surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah adalah kesimpulan dari isi semua Al-Quran. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menukil ucapan seorang ulama salaf yang mengatakan, Suratul Fatihati sirrul Quran wa sirruha hadhil kalimah. Surat Al-Fatihah adalah inti kandungan Al-Quran, dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah ayat ini. Inti kandungan surat Al-Fatihah adalah ayat ini. Berarti sebenarnya kalau kita berpikir secara sederhana, ayat ini seandainya kita renungkan, kita pahami, kita masukkan ke dalam hati kita, kita amalkan dengan sebaik-baiknya, kesimpulannya semua petunjuk Al-Quran sudah bisa kita amalkan dengan benar, insya Allah. Kenapa demikian? Karena
Janji dan keutamaan tauhid itu benar-benar menyeluruh untuk semua kebutuhan kita dalam hidup ini. Coba ayat yang tadi kita baca saja. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang menyempurnakan imannya, tidak mencampurnya dengan kesyirikan, memurnikan tauhidnya, mereka dapatkan keamanan dunia akhirat dan selalu mendapatkan petunjuk dunia akhirat. Kalau dua ini sudah kita dapatkan, apalagi yang kita butuhkan? Keamanan. Tidak ada hal-hal yang bisa mencelakakan kita, baik urusan dunia apalagi urusan agama. Hidayah. Dengan hidayah kita akan bisa melaksanakan semua ibadah dengan benar, salat dengan khusyuk, beramal dengan ikhlas. Kemudian cinta, takut dan berharap kepada Allah, Allah akan mudahkan di hati kita. Ini semua yang kita butuhkan dalam hidup. Ternyata ini semua jaminan yang ada pada tauhid, yang tersimpul dari ayat di surat Al-Fatihah tadi, yang ternyata ini merupakan inti kandungan dari semua ayat Al-Quran. Nah, sekarang kita perhatikan. Iyyaka na'budu, ringkasnya antum juga pernah dengar pembahasannya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan objek ya dari kata kerja di sini. Aslinya kita mengatakan na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu ya Allah. Tapi didahulukan objeknya iyyaka na'budu untuk menunjukkan arti pengkhususan atau pemurnian tauhid. Hanya kepadamu semata-mata kami menyembah. Ya. Kemudian yang kedua wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Yang jadi pertanyaan tentang ayat ini, adalah kenapa memohon pertolongan kepada Allah harus diulangi penyebutannya, padahal ibadah yang disebutkan di awal kan sudah mencukupi. Kalau kita hanya menyembah kepada Allah, otomatis kita hanya takut kepadanya, berharap kepadanya, hanya memohon pertolongan kepadanya. Hanya kita serahkan ibadah yang lahir dan batin semua bentuknya hanya kepada Allah. Kenapa diulang lagi? Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Padahal al-isti'anah, memohon pertolongan, ini termasuk bagian dari ibadah. Nah, disinilah rahasianya kata para ulama, bahwa memohon pertolongan kepada Allah itu diulangi di ayat ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa inti daripada tauhid itu adalah dengan selalu kita menggantungkan segala kebutuhan kita kepada Allah. Dengan kita meyakini tidak ada yang bisa memenuhi segala hajat kita, segala kebutuhan kita dalam urusan dunia apalagi urusan agama, tidak akan mungkin kita bisa penuhi tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata inti tauhid itu sederhana, yaitu kita belajar untuk mengakui kelemahan diri kita, kekurangan diri kita, untuk kemudian kita sandarkan kepada yang maha kaya, yang maha kuat dan maha perkasa dan maha kuasa, serta maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti daripada tauhid. Nah, berarti ketika kita mengenal makna tauhid yang sesungguhnya ini, kita bisa berpikir, kenapa di dalam ayat-ayat yang tadi kita sebutkan banyak menjelaskan berhala-berhala itu banyak menjerumuskan kebanyakan manusia. Perbuatan syirik itu masih menimpa mayoritas manusia. Jawabannya, karena manusia sering tidak menyadari dalam kehidupan sehari-hari
mereka ketika mencari pemenuhan hajat, ingin memenuhi kebutuhannya, seringnya mereka melakukan sebab atau mencari pemenuhan dengan makhluk, dan tanpa disadari mereka kemudian bergantung secara berlebihan kepada makhluk atau sebab tersebut. Kalaupun mereka ingat untuk minta pertolongan kepada Allah, maka itu tidak dijadikan sebagai sesuatu yang utama dan pilihan yang pertama. Ini keadaan kebanyakan manusia. Dari sinilah sebab yang menjadikan lemahnya hati manusia bersandar kepada Allah adalah dari arah sini. Dan ini yang menjadi sebab terjadinya kesyirikan pada kebanyakan manusia. Ingat ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, para ulama menyebutkan di dalam Al-Quran itu kan pembahasan tentang tauhid paling banyak, dan peringatan tentang masalah syirik paling banyak. Dan kita, kata para ulama, ya, dengan melihat ayat-ayat Al-Quran yang mentahdzir, memperingatkan tentang masalah syirik, ternyata yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, kesyirikan itu adalah kesyirikan dalam bentuk berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang paling banyak. Jadi perlu kita pahami di sini, ketika pelaku syirik menyembah berhala atau berlindung kepada jin ketika melihat tempat-tempat keramat, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah, atau mungkin datang kepada dukun dan tukang sihir. Ya, di sini harusnya kita perhatikan ada satu titik poin yang menyatukan semua perbuatan tersebut. Ada benang merah yang menyatukan semuanya, yaitu apa? Semua rata-rata meminta hajat, meminta kebutuhan. Berarti secara asal manusia itu dalam kehidupan mereka pasti dia akan membutuhkan tempat untuk menyandarkan segala kekurangan dan hajatnya. Ketika itulah dia akan mencari kepada makhluk yang ada di sekitarnya kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang perlu kita kenal pada diri manusia. Manusia itu Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wa kanal insanu zaluman jahula. Dan bahwasanya manusia itu sangat banyak kezaliman dan kejahilannya, kebodohannya. Ini asal penciptaan manusia. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang fakir, yang miskin dan lemah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh dialah yang maha kaya dan lagi maha terpuji. Jadi sifat asal manusia lemah dan penuh dengan kekurangan. Maka ini merupakan potensi pada diri manusia. Seandainya dia mengenal Allah, mengetahui yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha kuat dan maha perkasa, maka dia akan menyandarkan dirinya kepada Allah. Ketika itulah dia berarti memurnikan tauhidnya. Tapi permasalahannya ketika dia tidak dibimbing untuk mengenal Allah, maka syaitan akan menggoda dia untuk mencari tempat pemenuhan hajatnya kepada makhluk-makhluk di sekitarnya,
Jadilah ketika orang di sekitarnya ternyata menyembah berhala, dia akan ikut menyembah berhala karena orang-orang mengatakan di situ kita dapatkan hajat kita. Ketika orang-orang di sekitarnya datangnya kepada dukun dan tukang sihir, maka dia akan mengikuti orang-orang tersebut karena bagaimanapun dia membutuhkan tempat untuk meminta hajat dan kebutuhannya. Jadi ini inti daripada kesyirikan. Oleh karena itu, ketika kita ingin berusaha melatih diri kita untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dalam pemenuhan hajat kita, ya, dengan kita selalu terbiasa memulai segala sesuatu dengan berdoa, memohon pertolongan kepada Allah, dengan kita mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah agar meyakinkan hati kita yang maha kuasa, yang maha kaya, yang di tangannya lah segala kebutuhan kita, hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Justru inilah pelajaran tauhid yang sesungguhnya. Ya, inilah pelajaran tauhid yang sesungguhnya. Kita buka ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapati Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memuji hamba-hamba yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan sifat-sifat mulia yang mereka miliki, ibadah-ibadah yang selalu mereka kerjakan, di antara yang selalu disebutkan ada pada diri mereka adalah mereka rajin berdoa kepada Allah dalam keadaan raghbatan wa rahbatan, takut, berharap dan takut kepada Allah. Jadi cirinya orang yang beriman itu tidak bersandar kepada diri sendiri, selalu hanya bersandar kepada Allah. Sampai pun mereka punya kemampuan dalam melakukan sesuatu, mereka tetap menjadikan sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadikan mereka selalu memurnikan tauhidnya dalam semua keadaan, karena mereka senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat sandarannya. Makanya dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan tentang hakikat syirik yang sesungguhnya. Beliau berkata di dalam Majmu' Fatawa, inna asla syirki wa qaidatahu allati buniya 'alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah. Sesungguhnya asal dari kesyirikan, asal dan landasan kesyirikan yang semua bangunan syirik dibangun di atasnya adalah adanya ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya penyandaran hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita terbiasa melakukan sesuatu selalu kita dahulukan sebab-sebab yang bersifat materi. Kalau ada yang kita butuhkan, kita tanyakan sama orang, atau kita terbiasa mencari ahlinya, konsultasi kepada ahlinya, atau mungkin orang yang merasa dirinya punya kemampuan, maka dia mengatakan, saya mampu lakukan sendiri. Tanpa kita sadari, meskipun ini asalnya boleh-boleh saja, tanpa kita sadari, itu menjadikan kita lupa untuk mendahulukan meminta pertolongan kepada Allah daripada melakukan sebab-sebab materi tersebut. Lama-kelamaan akhirnya terbiasa. Akhirnya kita jadikan berdoa kepada Allah itu menjadi sebab yang kesekian. Nah, ini yang salah. Ini yang keliru. Padahal kita ketahui kedudukannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat tinggi. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan tentang taufik
dari Allah. Bagaimana kita mengetuk pintu untuk membuka taufik. Yang kita tahu semua kebaikan yang ada di tangan Allah, kuncinya adalah dengan taufik yang Allah berikan kepada hambanya. Ternyata kunci untuk membuka pintu taufik adalah rajin berdoa, kata beliau. Miftahuhu ad-du'a wasidqul luju'u ilallah warraghbatu warrahbatu ilaihi. Ya, kunci untuk membuka pintu taufik dari Allah adalah rajin berdoa, kata Imam Ibnu Qayyim. Sungguh-sungguh dalam bersandar kepadanya, serta selalu menunjukkan pengharapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti daripada tauhid. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, di sini kita harus memandang tauhid itu penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari justru seringnya dalam masalah-masalah kecil yang seperti ini. Masalah-masalah yang kecil yang seperti ini. Ketika antum sedang mengalami satu kesulitan, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita? Itu tauhid namanya. Kalau kita kenal Allah, kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan kita, Maha mendengarkan semua keluhan kita, Maha kuasa untuk memberikan pertolongannya kepada kita, harusnya kita tahu sifat ini kan tidak mungkin ada pada makhluk. Ketika muncul kesulitan, kenapa yang terbesit dalam pikiran kita? Saya harus menghubungi teman dekat saya karena dia orangnya suka membantu. Saya harus bertanya kepada dokter ini karena dia ahli. Saya harus mencari obat ini kepada penjual herbal di sana karena saya pernah coba atau pernah dicoba obat ini sangat mujarab misalnya. Kita ketahui semua makhluk ini mungkin yang kita akan tuju orangnya juga sedang sakit, atau mungkin obatnya sedang habis. Kalaupun kejadiannya misalnya di waktu tengah malam dia sedang tidur, bagaimana kita akan membangunkan dia untuk segera memberikan pertolongan kepada kita? Dan kenapa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita makhluk? Karena memang terbiasa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari mendahulukan sebab materi daripada terbiasa untuk memulai dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau terus-menerus akan bisa mengikis tauhid di hati kita. Karena ingat tadi, inti atau asal dari kesyirikan adalah terbiasa menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman, yang mengenal Allah, Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Ya, senantiasa Maha mengawasi hamba-hambanya, Maha melihat perbuatan kita, apalagi waktu kita membutuhkan pertolongannya. Di waktu sepertiga malam yang terakhir, Allah sedang turun ke langit dunia mendengarkan permohonan hamba-hambanya. Apalagi doa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah, termasuk ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Tidak ada satupun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Kita minta kepada Allah pertolongannya di saat-saat kita susah, termasuk di saat-saat kita senang. Dalam semua keadaan kita, maka berarti di sini kita mengarahkan hati kita kepada tempat yang tepat. Dan di waktu inilah berarti kita memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud tauhid yang sesungguhnya. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an antum ketahui tawakal itu disebut sebagai simbol utama tauhid. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb yang menguasai al-masyriq, wilayah timur dan wilayah barat. Ya, ini maksudnya menguasai semua yang ada di alam semesta ini. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah dia sebagai tempat bertawakalmu satu-satunya. Tawakal ini adalah penyandaran hati.
Dan kita sudah tahu tawakal tidak bertentangan dengan melakukan sebab, betul. Tetapi bukan berarti mendahulukan sebab atau bergantung kepada sebab secara berlebihan. Apa arti tawakal yang disebutkan oleh para ulama? Seperti penjelasan Imam Ibn Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Tawakal itu adalah sidku i'timadil qalbi 'ala Allah. Penyandaran hati yang benar kepada Allah. Fi jalbil masalihi wa daf'il madari. Dalam mengusahakan kebaikan-kebaikan dan mencari kebaikan-kebaikan dan berusaha mencegah keburukan-keburukan. Penyandaran hati yang benar kepada Allah. Kalau orang hatinya benar bersandar kepada Allah, dia tidak akan menolak sebab yang sesuai dengan syariat, karena sebab itu sendiri diizinkan oleh Allah. Cuma yang tadi kita sebutkan adalah kesalahan orang yang meremehkan sebab yang paling penting, yang paling utama, kemudian mendahulukan sebab yang kedudukannya tidak sepenting bersandar kepada Allah. Jadi sekarang kita punya banyak sebab. Ya, kita punya banyak sebab ketika kita menginginkan kebaikan atau ingin mencegah keburukan dari diri kita. Harusnya kita menilai dengan iman, menilai dengan ilmu agama, kita dahulukan sebab yang paling tinggi. Berdoa kepada Allah adalah sebab. Sebagaimana kita misalnya bertanya kepada yang ahli atau berobat dengan obat yang tidak bertentangan dengan syariat adalah sebab. Cuman tentu saja berhubungan langsung kepada yang punya, meminta langsung kepada Allah yang di tangannya segala kebaikan, pasti ini adalah sebab yang pertama dan paling utama. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, inna du'a miftahu kulli khairin. Sesungguhnya berdoa kepada Allah itu adalah kunci untuk membuka segala kebaikan. Di dalam kitab Ad-Da'u wad Dawa, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, wa laisa syai'un minal asbabi anfa'a minad du'ai wala ablagha fi husulil matlubi minhu. Tidak ada satupun dari sebab-sebab yang ada yang lebih kuat manfaatnya dibandingkan doa. Yang paling kuat, besar manfaatnya dibandingkan doa, dan paling kuat pengaruhnya dalam mencapai apa yang kita inginkan melebihi doa. Nah sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jadikan doa itu sebagai sebab yang paling lemah. Orang itu berdoa ketika sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, baru dia berdoa. Kalau dia ingin berusaha, dia laksanakan dulu usaha, dia penuhi dulu segala yang dibutuhkan secara teori atau menurut hasil konsultasi dengan yang ahli, baru terakhir dia pulang berdoa kepada Allah. Berarti Anda tidak mendahulukan yang lebih utama, meskipun tadi tidak salah asalnya. Tapi ini menunjukkan lemahnya penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan lemahnya pengetahuan kita tentang kesempurnaan dan kemahatinggian sifat-sifat Allah. Berarti menunjukkan lemahnya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun orang berhasil dalam urusan yang seperti ini, ketika dia melakukan sesuatu dengan sebab-sebab materi tadi didahulukan, kalaupun dia berhasil, maka keberhasilannya hanya sekedar dalam urusan dunia, tapi tidak berhasil mendidik hatinya untuk mendahulukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan penyandaran kepada makhluk. Jelas ini merupakan kesalahan yang nanti akan mempengaruhi dan melemahkan imannya, naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, bertawakal kepada Allah ini keutamaannya sangat besar seandainya kita bisa benar dalam mengamalkannya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.
Dan barang siapa yang bertawakal dengan benar kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan mencukupi dirinya. Akan mencukupinya. Ya. Jadi segala kebutuhan kita dijamin di ayat ini. Kalau tawakal kita benar, Allah mencukupinya. Dan yang menjamin ini yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha kuat dan maha perkasa. Orang yang beriman tentu tidak akan ragu. Antum masih ingat doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim? Doa ketika keluar rumah. Ya. Bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Bagaimana keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini? Ketika seorang hamba keluar rumah mengucapkan kalimat ini. Ingat, kita keluar rumah untuk segala kebutuhan kita. Kita bekerja atau kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, kita melaksanakan sholat berjamaah. Dalam perjalanan kita butuhkan penjagaan. Apalagi penjagaan tentang iman kita, karena bisa jadi bertemu dengan orang yang nanti akan membisikkan syubhat, akhirnya terpengaruh. Banyak orang yang keluar rumah kemudian terpengaruh dengan syubhat, akhirnya merusak keyakinannya. Ini semua penjagaan kita butuhkan. Ketika orang yang mengucapkan kalimat ini, disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya setelah hamba mengucapkan zikir ini, maka ada penyeru dari langit yang mengatakan, kufita wa hudita wa wukita. Sungguh semua urusanmu telah dicukupkan oleh Allah. Hidayah senantiasa Allah berikan kepadamu, wukita, dan kamu akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini semua didapatkan oleh hamba dengan bertawakal. Mengakui tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah semata-mata. Dia dapatkan kecukupan dalam setiap urusannya, penjagaan dari segala keburukan, hidayah dalam semua kebaikan. Sampai-sampai syaitan berkata dengan temannya, kepada temannya dalam hadis ini, kaifa anta biman qad hudiya wa kufiya wa wuki. Bagaimana kamu akan bisa mengganggu, mencelakakan seseorang yang telah dicukupkan urusannya oleh Allah, telah dijaga dari semua keburukan dan diberikan hidayah untuk semua kebaikan. Maka inilah hakikat dan bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang benar-benar memurnikan tauhid kepadanya. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, sejak awal kajian tadi sudah kita sebutkan, semua permasalahan kita ya, ketahuilah kembalinya bukan karena perkara-perkara yang berhubungan dengan misalnya dalam kehidupan sehari-hari, karena kita kenapa kita misalnya dalam urusan mencari nafkah karena kita kurang ahli, atau karena kita kurang banyak kesungguhan atau yang lainnya. Mungkin itu ada pengaruhnya, tapi itu bukan pengaruh yang paling besar. Dalam urusan kita dalam kehidupan di dunia ini, perkara yang paling menentukan adalah bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang Allah syariatkan itu adalah untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yang dengan sebab ini kita akan dapatkan keutamaan, kecukupan, keberkahan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang ini kita butuhkan dalam kehidupan kita. Contoh sekarang yang berhubungan dengan masalah tauhid ini. Masalah tauhid, kalau kita tidak praktekkan dengan sempurna, justru masalah-masalah yang timbul adalah terjadi karena kita tidak memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam hubungan kita dengan makhluk. Contoh, orang yang takut secara berlebihan kepada makhluk, maka makhluk itu yang akan Allah jadikan untuk menguasai dan menundukkan dirinya. Jadi dia akan tersiksa dengan sesuatu yang ditakutinya selain Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dia mencintai makhluk secara berlebihan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan makhluk yang dicintainya itu sebagai sumber malapetaka bagi dirinya. Jadi semua tidak akan kita bisa hindari kecuali dengan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan kita, dan inilah inti dan hakikat daripada tauhid yang sesungguhnya. Makanya di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib minal Kalimit Thayyib, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengungkapkan pernyataan seperti ini. Wa qad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa. Sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan, takdir yang tidak bisa dihindari dan tidak akan bisa ditolak. Ala anna man ahabba syai'an siwahu udziba bihi wala buddah. Pertama, barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena Allah, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu, dan itu pasti terjadinya. Jadi pertama, masalah cinta. Di hati kita ini ada cinta, ketertarikan kepada sesuatu. Ternyata ini kita harus luruskan. Kalau tidak, kata Ibnu Qayyim, pasti terjadinya sesuatu yang kita cintai selain Allah, bukan karena Allah, itu akan menjadi sumber malapetaka bagi kita, dan itu pasti terjadi. Ini masalah penyimpangan tauhid. Yang kedua, wa man khafa ghairahu sullita alaihi. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka sesuatu itu akan Allah jadikan menguasai dan menundukkan dirinya. Jadi sesuatu yang kita takuti selain Allah itu akan memperbudak kita, menjadikan hidup kita sengsara. Ya, orang yang takut kemiskinan, maka dia akan ditimpakan padanya keburukan tersebut dan akan memperbudak dirinya. Karena takut kepada selain Allah, akibatnya sullita alaihi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu yang akan memperbudak dan menundukkan dirinya. Wa man ishtaghala bi ghairihi kana syu'man alaihi. Barang siapa yang menyibukkan diri kepada sesuatu selain Allah, bukan karena Allah, maka itu menjadi sumber kesialan bagi dirinya. Banyaknya kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kalau semata-mata karena mencari dunia, semata-mata untuk pemuasan hawa nafsu, ternyata disitulah sumber kesialan bagi kita. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa man athara ghairahu alaihi lam yubarak fihi. Dan barang siapa yang mendahulukan sesuatu melebihi dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak menjadikan padanya keberkahan, tidak menjadikan baginya keberkahan dalam hal itu. Ini juga yang menjadikan kehidupan kita, urusan kita, kenapa selalu susah. Perkara-perkara yang kita kerjakan orang lain bisa kerjakan mudah, kita dipersulit, tidak mendapatkan berkah, baik dalam waktu, tenaga, dalam harta. Ternyata karena kita selalu mendahulukan hal ini, sehingga mengalahkan upaya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man arda ghairahu bi sakhatihi ashatahu Allahu alaihi wala budda. Dan barang siapa yang mendahulukan keridhaan makhluk meskipun dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk itu akan murka kepadanya, wala budda, dan ini pasti terjadinya. Nah, ini gambaran yang ternyata saya katakan tadi menjadi kunci permasalahan kita di dalam hidup. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, hidup kita di dunia cuma satu kali. Ya, dan tidak ada seorang pun yang ingin celaka, tidak ada seorang pun yang ingin sengsara. Setelah kita belajar agama, kan kita tahu harta itu bukan sumber kebahagiaan. Banyak orang-orang yang punya harta tidak tenang hidupnya, tidak bahagia hatinya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan urusan-urusan dunia ini sebagai sebab yang melapangkan hati manusia. Ya,
Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka pasti dia akan merasakan penghidupan yang sempit. Dan berpaling dari peringatan Allah yang paling besar adalah berpaling dari masalah tauhid, masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, di sini kita ingin ingatkan tentang pelajaran tauhid dan pelajaran iman yang harus selalu kita ulang-ulang. Ya, masalah cinta karena Allah dalam urusan rumah tangga yang menjadikan tidak harmonis itu bukan cuma sekedar masalah-masalah yang satu tidak mengetahui hak yang lain. Memang juga ini penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana Anda mendahulukan dan mengutamakan hak Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan kecintaan kepada Allah, kemudian menjadikan cinta kepada makhluk itu mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua permasalahan-permasalahan ini memang harus diperbaiki. Masalah tauhid ini adalah sebab yang menjadikan semua urusan-urusan kita menjadi baik. Ya, sebagian dari para ulama salaf mengatakan, "Man qarrat ainuhu billahi qarrat bihi kullu ain." Barang siapa yang hatinya sejuk ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua hati makhluk akan senang dekat dengan dia. Tapi kalau dia sendiri tidak senang mendekatkan diri kepada Allah, tidak semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi semua orang yang ada di sekitarnya juga tidak senang dekat dengan dia. Akhirnya yang terjadi adalah permusuhan meskipun kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, akibat dia melalaikan konsekuensi mengamalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, perhatikan sekali lagi. Masalah tauhid, masalah iman, ini adalah inti dari semua permasalahan kita. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar memudahkan kita untuk memahami dan bisa mengamalkan konsekuensi tauhid dan iman kepada Allah sampai dalam urusan yang sekecil-kecilnya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini yang akan mempengaruhi semua kehidupan kita. Barakallahu fikum. Maka semoga nasihat yang ana bawakan di kesempatan kajian kita di pagi hari menjelang siang ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan yang antum sampaikan maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, yang mau nanya langsung juga boleh. Untuk ikhwan yang mau bertanya langsung saya persilakan kalau ada. Iya, saya pernah mendengar hadis Allah Maha Cemburu pada hambanya yang beriman jika dia berbuat dosa. Ya, ini kan terjemahan ya. Yaghar itu diartikan ya cemburu, artinya Allah tidak menyukai perbuatan tersebut, begitu. Kita terjemahkan ya dengan cemburu, ya memang itu artinya dekat dalam cemburu, tapi tentu saya tidak sama dengan makhluk pastinya kan? Karena kita punya kaidah nama-nama dan sifat-sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia Maha mendengar lagi Maha melihatnya. Kita wajib menetapkannya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membagaimanakannya, tanpa kita menolaknya dan tanpa menyelewengkan maknanya. Apa kecemburuan Allah itu berlaku jika hambanya mencintai sesuatu yang berlebihan? Ya jelas, kalau mencintai sesuatu yang berlebihan sampai mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini jelas maksiat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti cemburu terhadap hamba yang berbuat seperti ini. Apa nanti Allah akan mengambil, memisahkan hamba itu dan semua jika sudah cinta berlebihan? Bukan cuma dipisahkan,
mereka dijadikan saling bermusuhan. Di dunia menjadi malapetaka bagi dirinya, di akhirat menjadi permusuhan. Ayat-ayat Al-Quran banyak menyebutkan demikian. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Semua orang yang berkasih sayang, saling mencintai, di akhirat nanti akan menjadi musuh satu sama lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa saja. Jadi hanya orang-orang yang menjadikan cintanya karena takwa kepada Allah untuk saling tolong menolong dalam memurnikan cinta kepada Allah, itu yang dikecualikan. Mereka lah yang akan terus berkasih sayang sampai di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah cinta dunia berlebihan termasuk syirik? Iya, bisa membawa kepada perbuatan syirik. Cinta dunia yang berlebihan itu bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham." Celakalah orang yang menjadi hamba uang emas, menjadi hamba uang perak. Menghambakan diri kepada selain Allah, apa hukumnya? Syirik. Rasulullah mengatakan di sini dia menghambakan diri, berarti ini syirik karena kecintaan yang berlebihan terhadap urusan dunia. Bahkan di dalam kitab Tauhid, ya, kitab Tauhid disebutkan salah satu bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, minasyirki billahi, minasyirki iradatul insani bi amalihi dunia. Termasuk perbuatan syirik seorang yang mengamalkan amalan soleh untuk tujuan dunia semata-mata. Ini termasuk syirik. Saking cintanya berlebihan kepada dunia, beramal soleh pun diniatkan untuk dunia. Ini termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara membantah perihal pemikiran bahwa kita berdoa melalui perantara fulan atau tokoh yang sudah meninggal hanya sebagai perantara saja karena tujuan kita berdoa ujungnya semua kepada Allah. Iya. Cara membantahnya bahwa ini berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah tidak butuh perantara karena Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian yang dijadikan perantara tadi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah mati. Ya, dia tidak punya kemampuan untuk menerima doa kita dulu terus sampaikan kepada Allah. Tidak ada yang mengatakan demikian. Justru ini yang disebutkan di dalam Al-Quran merupakan alasan yang dilakukan oleh pelaku syirik. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang pelaku-pelaku syirik, mereka menyebutkan alasan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah sembahan-sembahan itu kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini justru alasan yang dilakukan, yang diucapkan oleh pelaku syirik. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghukumi bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang nyata-nyata merupakan perbuatan syirik. Jadi berdoa kepada Allah tidak butuh perantara. Ya, sebagian orang mengkiaskannya, menyerupakan dengan makhluk. Katanya kalau kita ingin menghadap kepada pembesar, raja atau presiden misalnya, kita kan tidak kenal. Maka supaya hajat kita sampai, kita harus dekati orang dalamnya dulu, atau orang yang dekat dengan dia dulu kita datangi sehingga disampaikan hajat kita kepadanya. Kenapa ini kita butuhkan? Karena presiden atau raja tidak bisa mendengarkan keluhan semua rakyatnya dari jarak jauh. Mereka manusia terbatas, harus ada perantara. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang aku, tentang Allah, sesungguhnya aku maha dekat. Allah maha tinggi dalam kedekatannya dan maha dekat dalam ketinggiannya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arsy-Nya, bersamaan dengan itu penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya maha sempurna. Maka dia maha mengetahui ketika seorang hamba berdoa sendirian, ya, meminta hajatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengarkan dan Allah berjanji untuk memenuhi permohonan hambanya tersebut. Nah,
Salah satu cara memperbaiki hati adalah berusaha belajar bahasa Arab untuk memahami arti dan kandungannya, kandungan ayat Al-Quran maksudnya ya. Mungkin ada nasihat kami yang belajar bahasa Arab tapi belum paham-paham. Ya, bersabar. Karena merenungkan Al-Quran itu wajib hukumnya. Bahkan keberkahan Al-Quran itu kita dapatkan dengan kita tadabburi. Untuk bisa mentadabburi Al-Quran kita mesti belajar bahasa Arab. Maka dari sinilah kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab itu wajib hukumnya. Karena kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadikan pelaksanaan kewajiban tidak sempurna tanpanya, maka itu juga berarti sesuatu itu adalah wajib. Ya, karena memahami kandungan Al-Quran itu wajib. Tidak sempurna tanpa bisa memahami bahasa Arab. Berarti memahami bahasa Arab itu wajib hukumnya, kata beliau. Oleh karena itu berusahalah untuk bisa memahaminya, meskipun kita sekedar membaca terjemahannya, agar kita bisa menunaikan kewajiban tersebut. Nah, barakallahu fikum. Belakangan banyak sekali fenomena dakwah yang meminta-minta donasi, bermudah-mudahan dengan donasi. Apakah hal ini dikategorikan meminta-minta kepada manusia dan mengingkari tauhid rububiyah? Ya, meminta-minta kepada manusia tercela. Adapun masalah meminta-minta donasi, memang kalau bermudah-mudahan dan terlalu sering, ini juga tidak baik. Karena termasuk ajaran tauhid yang kita selalu pelajari, ya, yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas dalam hadis yang sahih yang terkenal, "Idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta maka mintalah kepada Allah, kalau kamu memohon pertolongan maka mohonlah kepada Allah. Adapun masalah meminta donasi, kalau misalnya sekedar menunjukkannya kepada pihak yang memang mengumumkan dirinya bahwa kami ini ingin memberikan donasi, cuma karena dia tidak mengetahui siapa yang memang butuh, akhirnya dia minta orang mengajukan proposal misalnya, ini boleh karena ditujukan kepada pihak yang memang menyediakan hal itu, apalagi untuk kepentingan yang umum misalnya, untuk hal-hal yang berhubungan dengan fasilitas umum misalnya, itu diperbolehkan asal tidak berlebihan. Tapi kalau semua sampai dijadikan permintaan donasi ini sebagai kegiatan yang selalu dilakukan, maka ini juga tidak pantas. Ya, ini lakukan sesuatu tapi jangan yang berlebihan. Nah, tolong jelaskan apakah hukumnya orang sudah ngaji sunnah tapi mendirikan koperasi, kan di koperasi ada riba. Ya, kalau seandainya dia mendirikan koperasi dengan tujuan untuk mengambil salah satu di antara aturannya yang bisa dilakukan tanpa melanggar syariat, maka tidak mengapa. Contoh yang saya ingat, ada sebagian ikhwan yang mendirikan BMT supaya bisa menyalurkan pinjaman kepada ikhwan-ikhwan tanpa bunga. Itu harus mengambil salah satu aturan yang ada di Indonesia, di antaranya mengambil undang-undang tentang koperasi, maka dipraktekkan. Maka ini boleh, karena kita ingin mengambil aturannya yang di situ bisa kita praktekkan sesuai dengan syariat dan hindari yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, tapi kalau seandainya dia mendirikan koperasi dan dipraktekkan semua termasuk hal-hal yang ada riba, ya jelas ini tidak boleh. Cuma kan belum tentu ketika dia mengambil aturan koperasi lantas dikatakan kan dalam koperasi ada riba, kan tidak mesti semua orang mempraktekkan hal tersebut. Nah, ini harus klarifikasi dulu kepada orang yang mendirikannya tadi, apakah dia juga ikut mempraktekkan riba di dalamnya atau tidak. Ya, karena tidak mesti harus semua orang mempraktekkan hal-hal yang dilarang di dalam agama ketika mendirikan sesuatu. Nah, bagaimana cara membayar hutang sholat yang ditinggalkan sewaktu masih muda jahil? Apakah harus dibayar dengan sholat-sholat? Dalam hal ini yang ana pernah baca pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa sesuatu yang ditinggalkan dengan sengaja dari ibadah-ibadah ini tidak ada cara untuk menggantinya. Tidak bisa diqadha, karena yang disyariatkan itu diqadha adalah hal-hal yang ada dalilnya, dan rata-rata itu hal-hal yang tidak sengaja, ada udurnya. Kelupaan atau ketiduran. Tapi kalau sengaja ditinggalkan, ini tidak ada cara menggantinya. Dosa yang sangat besar.
harus sungguh-sungguh bertobat kepada Allah dan memperbanyak amal-amal ibadah yang disyariatkan untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita ketika ditimbang dengan amal yang merupakan dosa besar tadi ketika kita meninggalkan sholat, puasa atau yang lainnya tersebut dengan sengaja. Na'udzubillahi min dzalik. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwasanya ibadah-ibadah yang ditinggalkan dengan sengaja ini tidak ada cara untuk menggantinya. Nah, yang ada adalah kita bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan memperbanyak amal-amal soleh untuk bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita. Mau tanya bagaimana cara muraqabah? Muraqabah tidak pakai tasdid qafnya, satu saja qafnya. Muraqabah begitu. Dengan benar agar tidak was-was. Was-was dengan muraqabah tidak ada hubungannya. Was-was itu dari syaitan, muraqabah ini adalah sifat yang tinggi. Yang jelas kesimpulannya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan muraqabah, merasakan pengawasan Allah, ini adalah termasuk dari makna tingkatan ihsan. Ya, tingkatan yang tertinggi dalam Islam. Yang disebutkan maknanya oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril yang terkenal riwayat Imam Muslim, "Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah Maha melihatmu. Muraqabatullah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, adalah dicapai dengan merenungkan nama-nama Allah yang berkaitan dengan sempurnanya pengawasannya, persaksiannya dan penglihatannya kepada perbuatan makhluknya. Jadi merenungkan nama-nama Allah seperti Ar-Raqib, Asy-Syahid, Al-Basir, As-Sami, Al-Alim. Kita pelajari, kita dalami kandungannya, kita renungkan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan penjabaran makna dari nama-nama ini. Inilah yang akan menumbuhkan dalam diri kita muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah istilah hasil tidak akan mengkhianati usaha sesuai dengan syariat? Ya, kalau ada istilah-istilah yang masih umum, tidak usah dipakai karena ini juga istilah yang dibuat oleh manusia. Lebih bagus kita gunakan apa yang disebutkan di dalam syariat. Ya, kita gunakan sesuatu yang disebutkan di dalam syariat. Adapun hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ya, kadang-kadang tidak dikatakan mengkhianati. Seseorang itu kalau berbuat ketaatan bisa menjadikan dia sering bangga, meremehkan orang lain, merasa dirinya hebat. Wah, ini salah. Ya, sebagian dari ulama salaf, salah seorang ulama tabi'in Imam Mutarrif Ibnu Abdillah Ibnu Syikhir mengatakan, dia pernah mengatakan, ya wallahi, ketika beliau mengatakan, lau nimtu lailan wa asbahtu, lau nimtu lailan wa asbahtu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa asbahtu mu'jaban. Seandainya aku tidur di malam hari, tidak beribadah, tidak sholat malam, tapi saya bangun di pagi hari dalam keadaan menyesal, itu lebih aku sukai daripada saya bangun sholat malam tapi di pagi harinya saya bangun dalam keadaan ujub, bangga terhadap diri sendiri. Ini pernyataan dari ulama salaf. Orang yang tidak beribadah tapi dia menyesal, berarti dia merendahkan dirinya. Dia memposisikan dirinya sebagai hamba Allah karena dia merendahkan dirinya. Tapi orang yang ibadahnya banyak tapi kemudian dia sombong bangga, berarti dia meninggikan dirinya dan ini tidak pantas bagi makhluk. Makanya pernyataan ini dikomentari oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Sirah Alamin Nubala. Beliau mengatakan, la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu. Tidak akan beruntung demi Allah orang yang menganggap dirinya suci atau bangga, kagum terhadap dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, bagaimana hukumnya orang yang meminta air doa kepada kiai agar anak tersebut
betah di pondok di tempat yang jauh dari orang tuanya. Tidak perlu air doa. Minta saja didoakan. Atau orang tuanya lebih bagus yang berdoa sendiri, karena doa orang tua untuk anaknya itu lebih dikabulkan. Ya. Jadi kebiasaan menyuruh orang lain untuk mendoakan kita itu ya menurut pendapat yang terkuat boleh-boleh saja, tapi lebih bagus kalau kita yang berdoa sendiri karena kita lebih sungguh-sungguh, apalagi orang tua terhadap anaknya. Nah, anak saya sering sakit-sakitan semenjak pindah kontrak rumah. Lalu ada orang yang bilang itu mungkin karena nggak cocok sama rumahnya, soalnya dia dulu begitu, lalu pindah lagi ke rumah lain, anaknya nggak pernah sakit-sakitan lagi. Tidak mesti demikian. Mungkin waktu dia masuk rumah tersebut dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita disyariatkan kita pindah rumah, termasuk seperti yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, sama dengan yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita singgah satu tempat, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sama dengan pindah rumah baru. Kita tempati rumah yang baru kita tempati. Kita juga disyariatkan atau kita berdoa agar dimudahkan, dihindarkan dari gangguan-gangguan yang ada di rumah tersebut. Itu cukup kita lakukan, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka insya Allah itu akan dihilangkan gangguan-gangguan. Nah, ini pertanyaan terakhir agak panjang ya, karena yang bertanya ini tidak mengatakan dijawab secara rahasia, maka saya bacakan di sini. Masalah keluarga, saya seorang anak dan kedua orang tua saya sudah berpisah. Ayah saya seorang pelaku dosa besar, hadahullah, suka menyihir, santet dan main dukun, perdukunan. Naudzubillah min dzalik. Dan yang jadi korban santet adalah ibu saya. Ya, waliyadzubillah. Awalnya kita tidak mau suudzon dan juga belum ada bukti bahwa yang melakukan santet adalah ayah saya sendiri. Tapi waktu sebelum berpisah terlihat dari perilaku dan sikap dan omongan menunjukkan bahwa ayah saya seperti itu. Yaitu ketika ayah saya ingin bertemu dengan saya, ibu saya melarang karena takut terpengaruh oleh sihir tadi. Memang seringkali saya lebih memperhatikan ibu daripada ayah karena kasihan ibu yang sering kesakitan ketika terkena santet. Bagaimana sebaiknya sikap saya terhadap kedua orang tua saya mengingat kewajiban anak berbakti kepada orang tua, dan bagaimana kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim dan ayahnya jika juga kisah Nabi Nuh dan putranya. Iya. Pertama, permasalahannya ini bukti yang menjadikan dia menuduh ayahnya apakah sudah cukup atau hanya indikasi yang diterangkan di sini? Ya, ini belum cukup seharusnya. Apalagi ayahnya sendiri, bisa jadi ada orang lain yang melakukannya, atau dipastikan juga apakah itu benar-benar santet, mungkin diruqyah dengan ruqyah yang syar'i agar kita mengetahui. Ala kulli hal ini kalau sampai pun terjadi itu ayah yang melakukan, maka yang bisa kita lakukan hanyalah menasihati dia. Ya, kita ruqyah secara syar'i, kemudian kita ajak mudah-mudahan pengaruh-pengaruh sihir tersebut bisa dihilangkan, atau kalau jin-jinnya mungkin didakwai agar masuk Islam dan yang lainnya ya. Yang jelas untuk menyampaikan ini tuduhan kepada ayahnya dengan bukti yang diterangkan di pertanyaan ini menurut saya belum cukup, kecuali kalau orangnya sendiri lebih tahu dan itu bukti tersebut nyata misalnya, baru dia bisa lakukan tuduhan ini. Yang jelas bagaimanapun dia punya kewajiban untuk mendekati dan menasihati ayahnya dengan cara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan hidayah bagi ayahnya, bagi dirinya dan keluarganya, dan juga bagi kita semua. Barakallahu fikum. Nah, baik, cukup sampai di sini kajian kita insyaallah. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.